to learn about suggestion and recommendation. So suggestion means saran and recommendation means rekomendasi. Jadi dua kata ini tuh intinya sama-sama saran, sama-sama tawaran ide kepada seseorang. So in this video we're going to learn about how to ask for someone's suggestions, how to give suggestion, and how to respond to a suggestion. Now without any further ado, let's get started. Okay, the first one we have asking for suggestion. Meminta saran kepada seseorang. Apa saja sih ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menanyakan saran kepada seseorang dalam bahasa Inggris? Yang pertama kita punya what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Any ideas? Ada ide? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu punya saran untukku? Will you give me some suggestions? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa saran atau nasihat tentang? Jadi setelah about itu atau setelah tentang itu bisa kita tambahkan dengan topik. Contohnya, can you give me some advice about school? Bisakah kamu memberikanku nasihat atau saran tentang sekolah gitu misalnya. Okay, next. Giving suggestion. Nah, tadi sudah belajar bagaimana caranya menanyakan saran seseorang. Nah, sekarang bagaimana caranya memberikan saran kepada seseorang? Giving suggestion. Ada satu kata yang paling umum digunakan oleh orang untuk memberikan saran, yaitu should. Should. L-nya tidak dibunyikan. Should. Yang artinya adalah seharusnya atau sebaiknya. Oke, di sini tuh ada kata harus gitu. Tapi jangan bayangkan ini tuh seperti obligation atau kewajiban. Karena perlu diingat kalau saran itu kan kita bisa membebaskan orang yang kita berikan saran, mau dia mengikuti atau tidak mengikuti saran kita itu terserah dia gitu. Beda sama yang kewajiban. Kalau kewajiban atau keharusan itu, kalau dia tidak melakukan itu, biasanya tuh akan ada konsekuensi atas pilihannya itu. Sementara kalau saran itu enggak, saran itu terserah dia mau ngelakuin atau enggak, yang penting kita udah ngasih saran gitu ya. Jadi should artinya adalah seharusnya atau sebaiknya kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Kayak gimana sih contoh kalimatnya? Contohnya, you should change your attitude. Kamu seharusnya atau sebaiknya merubah sikapmu. Nah, misalnya temannya agak menyebalkan gitu dan kita nyaranin dia agar mengubah sikapnya, agar dia tidak dibenci oleh orang lain gitu misalnya. Tapi soal dia mau berubah atau tidak, ya itu terserah dia karena kita cuma ngasih saran. Next, you should drink more water. Kamu harus minum lebih banyak air. You should stop eating fast food. Kamu harus berhenti makan makanan instan. Kayak perlu diperhatikan di sini ya. Setelah kata should, itu kata kerjanya pasti bentuk dasar gitu. Contohnya change, merubah, bukan changing. Drink, bukan drinking. Stop, bukan stopping. Ya, jadi kata kerja setelah kata should itu pasti bentuk awal, bentuk dasar. Selain penggunaan kata should yang paling sering digunakan itu, kita juga punya beberapa ekspresi lain untuk memberikan saran kepada seseorang. Di sini ada 4 ekspresi. Yang pertama itu ada why don't you? Kenapa kamu tidak? Gitu. Contohnya, why don't you go to the doctor? Kenapa kamu tidak pergi ke dokter? Ini kan bentuknya pertanyaan ya, tapi ini sebenarnya adalah saran atau pernyataan yang disebutkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh yang kedua itu ada how about? Bagaimana dengan? Contoh, how about going to Mecca? Bagaimana dengan pergi ke Mekah? Atau bagaimana kalau kita pergi ke Mekah? Misalnya temannya dapat uang 1 miliar dan dia bingung mau menggunakan uang itu buat apa. Terus kita nyaranin dia begini, gimana kalau pergi ke Mekah? How about going to Mecca? Next ada you need to, artinya kamu harus. Balik lagi ini harusnya itu konteksnya saran ya. You need to eat more vegetable. Kamu harus makan lebih banyak sayur. Soal dia mau makan banyak sayur atau tidak itu terserah dia, kita cuma ngasih saran. Next, I suggest
and I recommend. Saya sarankan atau saya rekomendasikan. Contoh, I suggest you go to the doctor. Saya sarankan kamu pergi ke dokter. Atau, I recommend you watch this movie. Saya merekomendasikan kamu menonton film ini. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta saran dan memberikan saran. Sekarang bagaimana kalau kita diberikan saran oleh seseorang dan kita mau merespon akan saran tersebut? Oke, yang pertama tuh kita punya accepting the suggestion, menerima saran. Bisa jadi kita suka sama sarannya dan kita akan melakukan sarannya tersebut. Kemudian ada declining the suggestion, menolak saran. Mungkin kita tidak suka atau kita tidak bisa melakukan saran yang diberikan orang. Contohnya, untuk accepting the suggestion kita punya it sounds great. Itu terdengar bagus atau itu terdengar luar biasa. It sounds good to me. Itu terdengar bagus untukku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. Okay, I will. Oke, saya akan melakukannya. Dan ini yang paling simple nih. Kalau kita dikasih saran sama orang, kita bisa bilang, thanks, makasih. Nah, gimana kalau misalnya kita tidak suka dengan sarannya atau kita tidak akan melakukan saran orang itu? Kita bisa bilang apa? I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir kalau itu ide yang bagus. Yang kedua, I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Next, sorry, but I don't think I can do that. Maaf, tapi saya pikir saya tidak bisa melakukan itu. Jay, my stomachache is getting worse. What should I do? Why did you take a medicine? I took it, but it's not working. Do you have any other ideas? You should try tea of boulder leaves. It works. Seriously? Okay, I'll try it. Thanks. That's the end of our lesson today. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Okay, we come to the first one, obligations. Obligations adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu, biasanya berbentuk peraturan. How to state obligations? Bagaimana caranya menyatakan obligations atau keharusan tadi? Nah, ada dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan must. Contoh, you must wear school uniform. Kamu harus wear adalah verb 1, artinya memakai, school uniform, seragam sekolah. You must wear school uniform. She must clean the classroom. She must clean the classroom. Dia harus membersihkan kelas. She must go home soon. Dia harus pulang segera. Okay, now let's see the second way to state obligations. Kalau yang pertama tadi pakai must ya. Nah, yang kedua itu bisa kita menggunakan have to atau has to. Nah, keduanya dengan must itu artinya sama-sama harus. Jadi must artinya harus, have to dan has to artinya juga harus. Let's see the examples. Adrian has to take the test. Adrian harus mengerjakan tes atau ulangan. The second one, she has to come to the teacher's office. Dia, perempuan, has to, harus, come, datang ke kantor guru. Jadi dia harus datang ke kantor guru. We have to be polite to our teacher. We, kita, have to, harus, polite, sopan kepada guru kita. We have to be polite to our teacher. Okay, so let's see. Nah, di sini ada have to dan ada has to. Kalau Adrian dia di sini pakai has to, nah she has to, we have to. So what's the difference? Jadi apa perbedaannya? Okay, let's see. Kapan kita pakai have to and kapan kita pakai has to? Have to kita pakai kalau subjeknya, subjek dalam kalimatnya adalah I,
you, they, atau we. Ya, ayu, dewi. Boleh juga nama orang, asalkan nama orang itu plural, lebih dari satu. Misalnya Andi and Rian, for example. Jadi itu pakai have to. Andi and Rian have to. What about has to? Has to kita pakai untuk kalimat yang subjeknya she, he, it atau third singular person. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal, maka kita pakai has to. Misalnya lagi nama orang boleh, misalnya Adrian, Adrian has to, or Mimi, Mimi has to. Dan ini juga berlaku untuk selain manusia ya, binatang atau hewan atau benda gitu. Oke, kalau artinya sama-sama harus, terus apa bedanya dong must dengan have to atau has to? Nah, untuk poin yang pertama yang harus kita ketahui adalah must lebih strong atau lebih kuat daripada have to. Must itu sering dipakai untuk peraturan atau sesuatu yang sangat penting atau mendesak. Dan biasanya ada resiko atau hukuman bila tidak dilakukan. Sedangkan have to atau has to lebih umum untuk dipakai dalam percakapan sehari-hari. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini form atau bentuk penggunaan must dengan have to dan has to itu ya. Kalau subjeknya adalah I, you, they, we, maka kita boleh pakai must atau have to. Ya, must atau have to dan diikuti oleh verb one, harus verb one. Kemudian kalau subjeknya she, he, it dan seterusnya, misalnya nama orang tapi satu orang ya, misalnya Bobby, maka itu kita pakai must atau has to. Ingat, kalau subjeknya adalah satu atau singular, modelsnya yang dipakai di sini adalah must atau has to. Jadi kalau subjeknya banyak, kita pakai must atau have to. Dan verbnya atau kata pekerjanya harus kita pakai verb one. Tidak boleh verb two, verb three, apalagi verb ing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan belajar tentang suatu hal yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Saat kalian berjalan-jalan, bersepeda juga boleh deh. Kalian tentu pernah menemukan sebuah kertas berisi gambar dan tulisan yang ditempel di pinggir jalan, baik itu di tiang listrik, tembok, pagar, pintu, bahkan di pohon. Lalu, sebenarnya apa sih itu? Dan apa pula tujuannya ditempel di tempat seperti itu? Mari kita bahas bersama. Kertas-kertas yang ditempel di berbagai tempat tadi sebenarnya adalah poster. Pada video kali ini kita akan membahas tentang poster, mulai dari pengertian poster, lalu tujuan poster, kemudian ciri-ciri poster, jenis-jenis poster, dan yang terakhir adalah syarat untuk membuat atau menulis poster. Diawali dari pengertian poster. Poster adalah media publikasi berisi informasi yang bersifat ajakan, di mana informasi itu terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Untuk medianya sendiri bisa berupa kertas, kain, kanvas, papan, dan lain sebagainya. Lalu untuk tujuan dari pembuatan poster adalah memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat. Supaya masyarakat mudah mengakses atau mengetahui, maka pemasangan poster sebaiknya dilakukan di tempat yang ramai dan strategis. Sedangkan untuk ciri-ciri poster ada 4, antara lain. Yang pertama berisi gambar dan tulisan. Fungsi gambar di sini adalah supaya lebih menarik. Kedua, yakni bahasa yang digunakan harus singkat, padat, dan jelas, supaya bisa dibaca sambil lalu. Kemudian yang ketiga, bersifat persuasif atau ajakan. Ini berarti mengajak orang yang baca untuk melakukan sesuatu. Terakhir keempat,
Gambar dan tulisan memiliki perbandingan yang proporsional atau seimbang. Jangan sampai satu poster isinya tulisan semua, gambarnya cuma nyempil di pojokan saja. Itu tadi untuk ciri-ciri poster. Sekarang untuk jenisnya apa saja? Jenisnya ada 4 juga. Antara lain poster niaga, poster kegiatan, poster layanan masyarakat, dan poster pendidikan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Contoh misalnya produk makanan, kosmetik, elektronik, furniture, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang bertujuan memberitahukan tentang sesuatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Misal, poster tentang lomba Agustusan, festival kuliner, event konser, dan lain sebagainya. Yang ketiga, poster layanan masyarakat adalah poster yang berisi informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang suatu hal. Misalnya nih, seperti sekarang baru musim COVID-19, maka contoh posternya adalah ajakan untuk memakai masker. Terakhir yang keempat, yakni poster pendidikan. Poster pendidikan adalah poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Misalnya, poster ajakan membaca, ajakan mengantri, dan lain sebagainya. Beralih ke syarat untuk membuat poster. Di antaranya, 1. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan pakai kata-kata yang bahkan kalian sendiri tidak tahu artinya. Kedua, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele, nanti dikiranya curhat lagi. Lalu yang ketiga, dikombinasikan dengan gambar. Kalau hanya tulisan saja nanti namanya surat dong. Keempat, dibuat semenarik mungkin. Jangan sampai posternya bikin orang males baca. Caranya dengan dibuat yang warna-warni supaya mencolok. Terakhir 5, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Kalau mau dipasang di tiang listrik, ya buatlah yang selebar kertas HVS. Jangan sampai mau dipasang di tiang listrik, kalian buatnya 2 x 3 meter. Nanti tiangnya dikira kedinginan. Lah selimutan? Itu tadi sekilas tentang poster. Berikut adalah contoh-contoh posternya. Video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.